dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Al-ayah. Wa qala fi ayatin ukhra wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian satu kitab yang sangat bagus untuk kita kaji, yaitu kitab Tarbiyatun Nisa. Yang kita pegang adalah terjemahnya. Terjemah Tarbiyah An-Nisa karya Al-Ustadz Kyai Haji Aceng Zakaria rahimahullahu ta'ala. Karena beliau sudah beres hidup di alam dunia ini, tetapi karya beliau masih kita gali dan kita kaji. Dan ini sangat tepat kalau kita kaji gali satu demi satu dan kita melihat dari syarah-syarah atau tafsir-tafsir di mana beliau dalam kitab Tarbiyatun Nisa ini kebanyakan beliau mencatat dalil-dalilnya saja tanpa diberikan syarah, tanpa diberikan penjelasan. Jadi kita akan coba mensyarah karya beliau dari beberapa literatur. Kalau di Al-Quran kita ambil tafsir Ibnu Katsir secara khususnya. Kalau di yang lain kita ambil literatur-literatur yang lain biar akan menjadi lebih sempurna, lebih menyeluruh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki bab yang baru setelah dulu kita pernah bahas di halaman 10 tentang al-haya'u, rasa malu. Berapa lama Bu kita berhenti? 3 bulan. 3 bulan namanya kita berhenti, lumayan cukup lama ya. Apalagi kita kajian hanya 1 bulan 1 kali. Lama untuk beresnya, tapi tidak apa-apa. Sudah 3 bulan kita membahas tentang al-haya'u. Kita cenderung kalau memahami tentang al-haya'u, bagi kita bukan hanya perempuan, secara umum al-haya'u itu, rasa malu itu mesti ada dalam diri kita. Karena dengan al-haya itu akan menahan diri dari kita melaksanakan maksiat. Kalau ada al-haya. Tetapi al-haya di sini jangan sampai disalahgunakan. Ketika ada orang mengajak untuk taklim, dia mengatakan malu. Ketika ada orang ngajak untuk melaksanakan amal soleh, dia katakan malu. Nah, al-haya ini bukan pada tempatnya. Makanya di hadis sering dijelaskan tentang bab ini. Nah, itu yang pembahasan 3 bulan yang silam. Nah, sekarang akan panjang lebar pembahasan yang ini cukup penting sebelum masuk ke fikih. Karena setelah ini kita akan masuk ke fikih ibadah. Karena ini merupakan panduan bagaimana seorang perempuan, bahkan secara umum ya, panduan bagaimana kita sebagai manusia bisa menjadi orang-orang yang solih. Tentunya panduan di awal itu kita bahas tentang awal yang ini, dipungkas dengan perempuan dalam pandangan jahiliyah, dan nanti mulai bab fikihnya. Bagaimana toharoh, sholat, saum, zakat, haji, itu diterangkan dalam kitab yang ini. Dan tentunya harus kita kembangkan di literatur, di buku-buku yang lain. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana perempuan disorot dari
pandangan jahiliyah. Karena kita akan paham ternyata perempuan-perempuan hari ini justru kalau diperhatikan kembali ke jahiliyah. Kalau diperhatikan kembali ke jahiliyah, maka kita harus tahu ya, kenapa muncul Islam, kenapa muncul Nabi kita di saat itu, karena orang-orang jahiliyah saat itu memperlakukan seorang perempuan itu jauh daripada keadilan. Walaupun nanti ada orang yang atas nama feminisme hari ini, maksud feminisme itu orang-orang yang membela keperempuanan di dunia, bukan di Indonesia saja. Mereka mencoba untuk meminta hak-hak perempuan. Tetapi kalau diperhatikan dengan seksama, di situ ada yang kebablasan. Di saat mereka mencari tahu keadilan bagi perempuan. Kebablasan dari versi Islam. Dan wajar ketika mereka mencari hak-hak perempuan di negara-negara barat, ya wajar. Karena mereka kan bukan mayoritas negara Islam. Bukan mayoritas masyarakat Muslim. Bahkan negara mereka sekuler. Ketika mereka menginginkan hak perempuan di bawah naungan feminisme, maka menurut kacamata Islam ada yang kebablasan. Contoh, bab waris. Nanti kita bahas ya bab waris. Bab waris. Di zaman sekarang sudah mau ada kesetaraan. Disamakan, sama ratakan. Lupa justru Islam. Kita akan tahu akhirnya justru Islam memberikan porsi-porsi yang sangat tepat untuk para perempuan. Kita bahas dalam bab faraid nanti kalau ada waktu ya. Dari segi keberadaan perempuan, zaman dulu begini, sekarang masuk Islam akan diluruskan. Tapi jangan zaman sekarang perempuan kembali lagi ke jahiliyah. Bahkan jadi bahan komoditas. Jadi bahan perdagangan. Dan kita saksikan iklan-iklan juga kebanyakan perempuan yang daek gitu ya, dijadikan sebagai komoditas. Nah, itu kita akan jelaskan itu dari pandangan itu. Tapi tentunya alangkah bijaknya kalau kita runut dulu kajian yang ini baru kita tambahkan. Hadirin waktu iman, lihat di sini halaman 11. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau menegaskan penilaian terhadap seorang perempuan tentu saja akan berbeda sesuai dengan latar belakang agama. Jelas ya? Menilai seorang perempuan tergantung latar belakang agama, budaya, bangsa, negara. Jadi masing-masing itu akan berbeda ya. Termasuk kita sebagai manusia muslim memandang seorang perempuan itu akan masing-masing berbeda. Dan itu nanti dilihat di rumah tangga. Dan ada orang yang memperlakukan perempuan itu biadab luar biasa ya. Sampai-sampai perempuan tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu ya. Sampai disiksa dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga seorang suami memberikan kebebasan. Yang satu dikungkung tidak boleh keluar. Harus di dalam rumah. Dan itu terus-terusan disiksa. Nauzubillah. Kemudian yang kedua ada diberikan kebebasan. Saking bebasnya ya bebas. Nah maka latar belakang ini yang akan membedakan. Makanya jangankan di lintas agama ya. Di kita saja sebagai seorang muslim memperlakukan juga masing-masing berbeda. Masing-masing berbeda. Dari mana perbedaannya yang ini ya? Dari latar belakang dia. Mungkin dulu diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya. Ketika dia menikah, ia akan memperlakukan ketidakbaikan juga. Agama juga sama. Masing-masing antara kita itu masing-masing beda agama. Maksudnya beda pemahaman tentang keberagamaan. Itu akan berbeda juga. Termasuk budaya kan. Budaya-budaya dan sebagainya. Perempuan di zaman jahiliyah dinilai rendah. Nah ini perhatikan. Dinilai rendah sekali harkat dan martabat, dinilai rendah sekali harkat dan martabat perempuan. Nah, baru kita akan bahas
Yang pertama kita akan menyorot dari Al-Quran surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 58 dan 59. Nah, kita akan sorot, kemudian At-Takwir. Setelah itu terakhir di suatu hadis riwayat Abu Daud, Bu. Abu Daud dari Siti Aisyah. Panjang lebar itu ya, tentang pernikahan. Nah, setelah itu kita akan tambahkan dari kitab Faraid. Bagaimana keadaan perempuan ketika ada yang meninggal, apakah seorang perempuan dapat waris atau tidak, kita akan sorot di situ ya. Nah, hari ini waktu iman yang pertama surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dan apabila busyira, bahasa busyira ya, bisyarah, kabar gembira. Dan apabila diberi kabar gembira, fi'il madi majhul, dan apabila diberi kabar gembira salah seorang di antara kalian dengan apa? Bil unsa, dengan kehadiran anak perempuan. Hadirnya anak perempuan, lahir maksudnya, kehadiran anak perempuan itu bahasa Al-Qur'annya busyira, diberikan kabar gembira. Makanya dalam Tarbiyatul Aulad, Syekh Nasi Ulwan rahimahullah, beliau menjelaskan pertama kali ketika lahir seorang anak, bayi, mau laki-laki mau perempuan, ketika pertama kali lahir seorang bayi dari pasangan suami istri, yang harus dilakukan adalah bisyarah, rasa gembira. Kalau suaminya gembira dengan kelahiran anak, kalau istrinya gembira dengan kelahiran anak, ada kemungkinan anak itu akan tumbuh dalam keadaan yang baik. Kenapa? Ibu bapaknya merasa gembira. Adakah orang yang merasa tidak gembira, Bu? Ada. Contohnya, ketika hamil di luar nikah. Ketika hamil di luar nikah, dia hamil, yang bertanggung jawab tidak ada, maka dia akan merasa tidak bergembira, tidak ada bapaknya. Maka kecenderungan anak ini ada kemungkinan tidak akan diberi kasih sayang. Kenapa? Karena bermula di situ. Makanya Islam nanti akan memberikan tuntunan di akhir, nanti di halaman berikut, bagaimana pernikahan. Di zaman jahiliyah ada 4 pernikahan. 3 dibatalkan, 1 pernikahan dibolehkan seperti nikahnya zaman sekarang. Kita akan bahas nanti ya. Nah, kembali ke sini, apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak perempuan, di surah An-Nahl ayat 58 ini, walla wajuhu muswaddan. Zolla senantiasa, zolla itu akhwat kana ya, belajar bahasa Arab. Zolla senantiasa dalam naungannya, wajuhu wajahnya itu muswaddan, menjadi aswad. Aswad itu apa? Hitam. Wajahnya menghitam. Hidung. Apakah betul menghitam asli hitamnya? Bukan. Tidak disebutkan bahwa itu menghitam seperti itu. Nah, saya bacakan di Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan muswaddan itu wajahnya menjadi hitam, dhalla wajhu muswaddan. Wajhu isim dhalla, muswaddan khobar dhalla, karena dhalla akhwat kana. Wajahnya itu menjadi hitam. Kata Ibnu Katsir, minal ham. Ham. Ham itu apa? Kegelisahan. Minal hammi, ya, wal hazan, ada kan ya? Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan wal kasal dan sebagainya. Ham, kegelisahan, gundah gulana, tidak jelas gitu ya, jiwanya itu ham. Kata Ibnu Katsir, orang yang dimaksud dengan wajahnya menghitam, maksudnya minal ham, dikarenakan kegelisahan dia karena lahir seorang anak perempuan. Di surah An-Nahl ini.
Yaitu yang pertama, dhalla wajhu muswaddan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa huwa kadzim. Wa huwa kadzim, dan dia dalam keadaan kadzim, marah. Tapi marahnya ditahan. Paham ya? Kalau godob itu apa? Marah. Ini kadzim, dia menahan kemarahan. Ibnu Katsir mengatakan kadzim itu sakitun, diam. Diamnya itu bukan diam. Jadi wajahnya menghitam dan dia menahan gitu. Menahan apa? Sakitun min syiddati ma huwa fihi minal huzni. Saking dia sedihnya karena dilahirkan seorang anak perempuan, kedua dia menahan amarahnya sehingga kadzimun, sakitun, diam. Ketika brol seorang anak perempuan, si suaminya, bapaknya ini, dia langsung diam 1000 bahasa, bukan berarti tidak tahu apa-apa, tapi karena kegelisahan dia dan al-huznu, kesedihannya. Ini di zaman jahiliyah, Bu. Di zaman jahiliyah, na'udzubillah, sampai sebegininya. Yang pertama apa? Dhalla wajhu muswaddan. Wajahnya kelihatan menghitam. Karena kegelisahannya. Yang kedua, wa huwa kadzim. Marahnya ditahan. Dan marahnya ditahan. Yang ketiga, ayat berikutnya, yatawara minal qaumi. Bersembunyi dari orang-orang. Era bahasa Sundanya ya. Jadi ada 3 keadaan di sini. Dia akan merasa malu sehingga dia akan bersembunyi dari orang lain, dari tetangga. Terbayang, hadirin waktu iman, Bu, terbayang kalau kita memperhatikan zaman jahiliyah sebegitu hinanya seorang perempuan. Jangankan ketika hidupnya, lahirnya saja menurut orang jahiliyah disebut hina. Hinanya hina luar biasa. Ini sebelum Islam. Padahal busyira, diberikan kabar gembira. Oh, ya, saking apa? Jahiliyahnya di zaman itu luar biasa seperti itu. Bahkan di ayat terusannya kan, yatawara minal qaumi, dia bersembunyi dari orang. Kenapa? Min su'i ma busyira bih. Dikarenakan buruknya kabar gembira itu. Harusnya gembira, jadi tidak. Makanya dia akan merasa malu dan marah. Dia akan merasa malu dan marah. Apa yang akan dia lakukan? Dia itu diberikan 2. Ayum sikuhu an alahun. Apakah dia akan menanggung kehinaan itu? Bertahan dalam kehinaan. Dibiarkan anak perempuan ini hidup sehingga dia akan berada dalam kehinaan. Ataukah yadussuhu fit turab, tenggelamkan saja ke dalam tanah. Bahasa Sundana di ruang kerepes. Apakah akan dibiarkan anak perempuan ini hidup tapi menanggung kehinaan dia sebagai keluarga? Ataukah kubur hidup-hidup? Berarti terbayang ya, zaman jahiliyah begitu parahnya. Begitu parahnya. Sehingga di ayat di bawah langsung ke at-takwir. Di dalam at-takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila yang dilahirkan dikubur hidup-hidup, sehingga yang dilahirkan lalu dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya. Kapan ditanyanya? Kelak di akhirat. Apa yang akan ditanya? Bi ayyi dzanbin qutilat, dikarenakan dosa apa dia dibunuh. Qutilat fi'il madi majhul, dikarenakan, bi-nya bisa babiah, bi ta'lil, disebabkan ayyi dzanbin, dosa apa bayi ini sampai kamu berani membunuh. Nauzubillah ya. Membunuh anak. Kalau ini secara umum, anak lah, bukan hanya anak perempuan. Tapi kalau di zaman jahiliyah kita masukkan, dikhususkan anak perempuan. Di zaman dulu. Jadi zaman dulu itu, kalau ada lahir anak perempuan, 2 kemungkinan, mau dibiarkan dalam keadaan hina,
keluarga tersebut karena membiarkan anak perempuannya hidup, ataukah dikubur hidup-hidup. Nah, kalau dikubur hidup-hidup, nanti akan ditanya yang ini. Nah, zaman jahiliyah cukup jelas. Yang dikubur itu kalau lahir bayi perempuan. Baik, sanding dengan zaman sekarang, Bu. Zaman sekarang apakah hanya bayi perempuan saja yang dikubur, yang dibuang begitu saja? Tidak. Berarti jahiliyatul yaum asyaddu min jahiliyatil amsi. Jahiliyahnya sekarang lebih parah daripada jahiliyah kemarin. Jahiliyah kemarin yang sedang kita hari ini bahas. Jahiliyah kemarin, jahiliyah zaman dulu, jahiliyah sebelum muncul Nabi kita, itu tidak lebih parah daripada jahiliyah sekarang. Dulu itu hanya bayi perempuan yang dibunuh. Bunuh lah gampangnya ya. Bayi perempuan yang hanya dibunuh. Hari ini, mau perempuan, mau laki-laki banyak yang dibunuh. Nauzubillah ya. Dan itu bukan satu fenomena yang di luar sana. Tapi mungkin di kita juga ada. Karena kita kadang menemukan, ada orang yang menemukan bayi di tempat sampah, di selokan, di got, kan? Bahkan di rumah sakit ditinggalkan. Itu kan fenomena hari ini. Dan saya yakin bahwa orang tersebut tidak bisyarah. Tidak merasa berbahagia dengan kelahiran itu. Pertanyaannya, kenapa dia tidak bahagia? Oh, kan ada masalah. Makanya, Masya Allah dalam Islam nanti diatur dengan pernikahan dalam Islam. Nah, kembali ke yang di atas. Ayumsikuhu ala hunin. Apakah harus ditahan dalam keadaan hina? Ataukah yadussuhu, tenggelamkan saja. Dassa yadussu itu menenggelamkan, mengotori fiturob ke dalam tanah. Maksudnya di ruang kerepes. Ala sa'ama tahyahkumun. Begitu buruknya atas apa yang mereka hukum, atas apa yang mereka tetapkan. Buruk sekali. Itu keadaan perempuan ketika lahir. Ketika lahir ya. Nah, terbayang oleh kita, kalau perempuan ini hidup, terbayang oleh kita. Sejak lahir saja sudah dihinakan, dibunuh, apalagi kalau sudah besar. Makanya, lihat halaman berikutnya, Bu. Nah, ini panjang. Panjang ya? Baik, kita bacakan saja. Satu hal yang sudah terkenal di zaman jahiliyah. Satu, annahum kanu yu'addiduna baina zaujat min ghairi haddin ma'rufin. Satu, keadaan mereka, laki-laki itu, mereka ta'addud, poligami. Mereka poligami di antara istri-istrinya min ghairi haddin ma'rufin. Tanpa adanya batasan yang jelas. Jadi mun rek kawin teh rek 10, 20 pak teh teuing. Zaman jahiliyah. Tidak ada batasan. Makanya butuh ngamuk lamun si bapak ngawayuh. Karena zaman jahil itu tidak dibatas. 10, 20 silakan. Muncul Islam dibatas jadi 4. Jadi 4 kan? Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ruba'a 2 atau 3 atau 4. Tapi lamun sieunan cukup hiji. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kalian takut tidak adil, sieun teh sieun maka cukup 1 saja. Nah, di zaman jahiliyah itu lebih daripada 4. Nanti ada kisah, Masya Allah siapa ya? Kisah sahabat sebelum datang Nabi. Banyak perempuan-perempuannya. Ketika muncul Islam, akhirnya diceraikan sisanya. Maka ditetapkanlah 4. Gitu ya.
Kemudian orang-orang yang pernah membunuh bayi, sama. Ketika zaman jahiliyah masuk Islam, datang ke Nabi, memohon ampun kepada Nabi karena zaman jahiliyah, maka ini ditetapkan oleh Nabi bahwa orang-orang tersebut harus membayar atau harus bertaubat kepada Allah dan juga harus berinfak. Lupa lagi di ayat ini ya, di At-Takwir. Bi ayyi dzanbin qutilat, nanti terkenal sampai Ali bin Abi Thalib memberikan pernyataan tahun sekarang itu tahun berlimpahnya unta. Karena satu bayi itu satu unta. Atau 10, lupa lagi ya. Kalau pernah membunuh 10 bayi perempuan, berarti harus kifaratnya 10 unta. Ditambah yang lain jadi 100 unta. Gitu. Menunjukkan itu kisah yang memang nyata di situ ya. Tentang bayi yang dikubur hidup-hidup. Begitupun ketika ada orang yang poligami. Di zaman jahiliyah itu lebih daripada 4, maka Islam membatas. Makanya salah total ketika ada yang mengatakan Muhammad saya nyebutnya karena mereka orang-orang kafir, Muhammad itu orang yang syahwatnya itu over. Kenapa? Nikahnya itu lebih daripada 4. Sabaraha Bu? 9. Maksimalnya berapa Nabi? 12. Kalau dijumlah semuanya 12. Tapi ada yang meninggal jadi ada 9. Dan di kita hanya dibatasi 4. Makanya kalau Nabi dibahasakan seperti itu bagi mereka yang tidak paham tentang sirah nabawiyah, ya betul Nabi itu banyak istrinya. Tapi lihat perjalanan Nabi dalam menggayuh rumah tangga itu berdasarkan wahyu. Kenapa menikah Aisyah di usia 7 tahun? Sok Bu, bayangkan Bu, putri Ibu usia 7 tahun, dinikah. Ditampi mau Bu mun gitu. Moalnya, naonan budak leutik keneh itu. Ditikah, tapi Nabi dengan perasaannya, tapi dibimbing oleh wahyu, berani menikah Aisyah usia 7 tahun. Serumah nanti usia 9 tahun. Usia 7 tahun teh kelas sabaraha bun sakola? Kelas 1 MI SD. Kelas 1 SD dinikah oleh Nabi. Maka jangan aneh, para pembenci Islam memahami Nabi sebagai pedofili. Naon pedofili teh? Pedofilia. Menyukai ke anak kecil. Tapi kan salah. Beliau itu berdasarkan wahyu. Nikahnya kan sebelum hijrah ke Madinah. Nikah dulu, nanti serumah di Madinah 3 tahun kemudian. Jadi usia 9 tahunan. Gitu. Kenapa? Punten mengkol heula. Aisyah dinikah oleh Nabi karena wahyu dari Allah. Kenapa? Ternyata hikmahnya besar. Di antara sekian banyak istri-istri Nabi, hanya Aisyah yang paling kecil. Dan hanya Aisyah yang paling cerdas. Kenapa? Masih kecil. Maka 10 tahun di Madinah, kalau angka 9 tambah 10 berapa? Maka di saat Aisyah usia 19 tahun, Aisyah jadi ulama besar. Aisyah jadi ulama tinggi, luar biasa besarnya saat itu. Lamun usia 19 tahun, usia sekolah berapa? Keluar dari SMA. Kalau kita orang yang keluar dari SMA belum puguh tujuannya, Aisyah menjadi ulama besar, kibar, walaupun muda, usia 19 tahun. Tapi kecerdasannya luar biasa. Ada buku-buku, ya setebal inilah, ada buku tentang keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata betul kecerdasan beliau. Hampir sahabat-sahabat yang lain, walaupun agak nanti ada perbedaan fikih ya, antara Aisyah dengan Abu Hurairah, dengan Ibnu Umar, dengan Ibnu Abbas, itu memang ada. Tapi secara maksimal, kalau ada sahabat-sahabat bertanya tentang kepribadian Nabi di dalam rumah, kebanyakan banyak bertanya kepada Aisyah. Termasuk hadis yang ini. Hadis ini riwayat Abu Daud dari Aisyah. Jadi banyak Aisyah itu seorang perempuan yang banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Masa muda dibimbing di pesantren Nabi selama 10 tahun.
Bahasa saya pesantren, bahasa saya. Jadi tidak mungkin Nabi hanya menikah saja. Tapi Nabi yakin ini anak atau ini istri Aisyah harus ditempa, dibimbing dengan keilmuan. Karena Nabi itu, semua Nabi itu memintanya itu ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Quran begitu. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Aisyah itu digembleng dengan keilmuan. 10 tahun, Bu. Maka setelah 10 tahun menjadi ulama kibar, ulama besar. Walaupun usianya masih muda. Sahabat banyak bertanya ke Aisyah. Dan Aisyah banyak menyebarkan ilmu. Nah, usia-usia itu. Katakan timuti ayana kene, Bu. Kader ya. Kader. Putri-putri kita. Bukannya putri, putra juga. Putra-putri kita kader saja. Mau menjadi orang-orang yang paham dalam agama, terlepas nanti Allah menakdirkan yang lain ya. Kita ingin menjadikan anak ini A, tapi Allah berkata lain jadi B, tidak apa-apa. Yang jelas kita ada usaha ke sana. Karena ada takdir. Dalam bab rumah tangga, anak itu amanah dari Allah. Dan itu tidak terlepas dari takdir. Contoh, anak yang durhaka kepada bapaknya siapa? Nabi padahal bapaknya teh. Kan'an, istri yang durhaka kepada suaminya. Padahal suaminya adalah Nabi. Istri Nabi Lot, istri Nabi Nuh. Apakah Nabi Lot, Nabi Nuh tidak bisa mendidik istrinya? Kan kita tidak bisa berbicara, mengatakan seperti itu. Apakah Nabi Nuh gagal, tanda petik, gagal mendidik Kan'an? Ini tidak lepas dari takdir. Asal ada usaha. Asal ada usaha. Kalau ibu tidak ada usaha, makan baik budak mah kumaha. Allah wae barjang diantumnya. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita mendidik anak, qadarullah ternyata mengkol kali itu. Itu sudah takdir dari Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Seperti Kan'an. Kan'an bedegongna karena naon, Bu? Punten mengkol heula ya. Sok main HP, kita mah banyak menyalahkan anak karena kan Anda teh main HP. Istri Nuh, Nabi Nuh, istri Nabi Lut, apakah suka? Artinya sebelum ada HP pun manusia seperti itu. Harus paham itu. Atau apa bagaimana caranya? Ya kita lihat zaman sekarang. Sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Adibu auladakum di zamanin. Apa kesananya? Berikanlah adab, etika, tata krama kepada anak-anak kalian di satu zaman di mana kalian tidak ada di zaman itu. Jadi maksudnya mendidik anak zaman sekarang tentu berbeda dengan cara mendidik anak zaman dulu. Gampang nama, sekarang anak milenial. Kalau ibu anak kolonial. Kolonial itu penjajahan. Kan ibu di zaman penjajahan ya. Pendidikan kita anak saat itu dengan sekarang ya beda. Tidak bisa kita mengcopy paste orang tua kita mendidik dulu seperti itu, tidak bisa. Ada cara-cara yang memang sudah beda. Makanya kembali ke yang tadi ya. Kembali ke yang tadi itu sudah ada takdirnya. Termasuk yang pertama ini. Mereka itu poligami itu melebihi batas. Tidak ada batasnya. Kalau Islam mengajarkan hanya 4. Dan itu adalah pas ketika melihat daripada di akhir zaman nanti. Akhir zaman nanti itu satu laki-laki berbanding 40. Ya betul. Di riwayat Bukhari ya. Satu laki-laki berbanding 40. Berarti laki-laki itu menikah ke yang pertama. Sisanya berapa, Bu? Dikamanakan 39 gitu maksudnya. Dan itu fenomena akhir zaman. Akhir zaman. Dan sekarang juga, Masya Allah, na'udzubillah, contohnya, di majlis taklim itu justru kebanyakan perempuan. Aneh ya. Engkau di neraka banyak, tapi di majlis taklim banyak. Nah,
Kan sesuatu yang aneh. Zaman dulu beda, Bu. Kalau zaman dulu yang banyak di majelis taklim adalah laki-laki. Dulu itu banyaknya laki-laki. Untuk apa? Untuk nanti mengajarkan ke keluarganya. Ayo nama dunia terbalik. Istri mengajarkan ke suami, ibu mengajarkan ke bapak. Dunia terbalik. Karena dilihat dari majelis taklim kebanyakan perempuan. Itu fenomena yang harus kita pikirkan. Nah, bapak teh kamarana, gitu ya. Kamarana selama ini ya. Apakah hanya karena alasan jemput rezeki? Tidak juga, gitu ya. Karena memang semangat untuk talab ilmunya itu kurang. Harusnya semakin bertambah usia harus semakin banyak talab ilmu. Itu yang pertama ya. Jadi poligami di zaman jahiliyah tidak ada batas, unlimited. Itu yang pertama. Yang kedua lihat. Wa kanu yajma'una bainal ukhtain. Orang jahiliyah kalau nikah kepada adiknya sekaligus boleh menikah kepada kakaknya dalam itu juga. Dalam waktu itu juga. Jadi si A menikah adik dan kakaknya ditikah di serumah atau dua rumah. Itu zaman jahiliyah boleh. Kalau di Islam haram. Wa an tajma'u bainal ukhtain. Jadi kalian dulu itu menggabungkan antara adik dan kakak. Haram ya, Bu? Haram, Bu, kalau ada menikah, adik kakaknya yang perempuan ini ditikah oleh orang itu. Itu haram. Kalau zaman jahiliyah masih boleh. Itu hancur kan? Tatanan masyarakat jahil itu hancur sebetulnya. Dan sekarang di barat pun sama. Diberikan kebebasan. Bukan hanya antara adik kakak sekarang mah. Antara pameget jeung lalaki oge boleh kawin. Istri jeung awewe ya, boleh kawin sekarang mah. Nauzubillah ya. Yang disebut itu apa? LGBT itu. LGBT yang warna-warni itu. Nauzubillah. Nah, ini tidak boleh, Bu. Adiknya ditikah, kakaknya ditikah, dalam keadaan itu juga, baik serumah atau tidak serumah, itu haram. Kecuali dalam Islam, kondisinya begini, dia menikah kakaknya, qadarullah kakaknya meninggal. Nah, boleh tidak menikah adiknya? Boleh. Atau sebaliknya ke kakak, boleh. Yang sering disebut turun ranjang. Itu boleh. Yang tidak boleh itu dalam dua-duanya adik kakak dinikah. Ada jahiliyah mah gitu. Jahiliyah. Yang ketiga, wa kanu yatazawwajuna bi zaujati abaihim idza tallaquha aw matu anha. Istri bapaknya dikawin. Kawin maksudnya kawin dengan nikah beda ya. Kalau jahiliyah kawin lah. Jadi istri bapaknya dikawin. Berarti kalau bahasa kita siapa dia? Ibu tiri dikawin ya. Nauzubillah ya. Hancur tatanan jahiliyah. Yang keempat, wa kanat talaqu bainar rajuli la ila haddin muayyanin fatadzaruha kal muallaqah. Kalau ditalak, dicerai, itu tidak ada batas waktunya. Dibiarkan begitu saja terkatung-katung, Bu. Di jahiliyah. Di Islam ada tidak aturan talak? Ya ada. Talak berapa kali? 2. At-talaqu marratan. Tolak itu 2 kali. Karena ketiga kalinya sudah pisah. Tidak bisa lagi. Jadi ada peringatan dulu. Ada peringatan. Tolak pertama masih bisa. Tolak kedua masih bisa. Tapi kalau ketiga udah pisah. Ada batasannya. Seorang perempuan ditolak. Tolak itu ditalak. Saya ditolak. Soalnya talak gitu ya, ditalak. Seorang perempuan ditolak. Dicerai. Masa idahnya ada? Nah, dalam Islam sekarang ada. Berapa lama? Salah satu kuru. Kuru itu 2 pendapat. Ada haid, ada bersih. 3 kali bersih. Ambil itu ya. 3 kali bersih. Kalau sudah perempuan ini 3 kali bersih, maka suaminya boleh kembali lagi. Itu kalau ditalak.
Kalau ditinggal mati, istrinya masa iddahnya berapa? Arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati. Kan begitu, jelas ya? Jelas. Dan sebagainya. Boleh nanti kita lihat kalau ila, kalau zihar, kalau saudara sepupu, itu ada aturan-aturan dalam Islam. Yang jelas, kalau zaman dulu ditalak itu, dicerai itu tidak ada batasan yang jelas. Sehingga perempuan itu terkatung-katung, bingung. Bingung luar biasa. Yang terakhir, wa kanatil harairu ahsana halan minal ima. Perempuan yang merdeka lebih baik daripada hamba sahaya. Itulah zaman jahiliyah. Orang-orang yang bebas itu lebih terhormat daripada hamba sahaya. Kalau sekarang kan tidak ya. Orang biasa pun tetap terhormat, tapi yang terpenting inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu kebiasaan zaman dulu. Nah, terakhir lihat Bu, riwayat Abu Daud dari Aisyah, kata beliau, annan nikaha fil jahiliyah kana ala arbati anha'in. Bahwa pernikahan di zaman jahiliyah ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Lihat yang pertama, Ibu lihatnya terjemah silakan. Fakana minha, keadaan yang pertama, nikahun nas al-yaum, pernikahan orang-orang hari ini. Berarti pernikahan pertama di ACC oleh Nabi 2, 3, 4 dibatalkan. Bagaimana pernikahan sekarang? Lihat terjemahnya. Seorang laki-laki mengkhitbah kepada wali, kepada perempuan, maksudnya ke walinya, lalu memberikan mahar, lalu dia menikahinya. Dan itu sama seperti kita kan ya. Dikhitbah dulu perempuan itu, tentukan waktunya, maharnya berapa, baru nanti dinikahkan oleh walinya perempuan tersebut. Ini yang di ACC yang disetujui oleh Nabi. Pernikahan yang hari ini. Zaman dulu ada yang begini. Tapi ada 3 lagi Bu. Yang kedua lihat, wa nikahun akhar, nikah yang kedua, kana rajulu yaqulu limraatihi idza taharat min tamsiha arsili ila fulanin fastabdi'i minhu. Jadi begini, suami istri. Nah, ketika suaminya melihat istrinya sudah bersih dari haid, kata suaminya, kamu datang kepada laki-laki itu. Bikin kayak itunya. Kamu datang kepada laki-laki itu. Fastabdi'i minhu. Gaul dengan dia. Zaman jahiliyah. Gaullah dengan dia. Dan suaminya akan menjauhi. Jadi suaminya ridho. Suaminya ridho. Tujuannya apa? Kan dia tidak akan menyentuhnya agar hatta yatabayyana hamluha min dalikar rajul, sehingga nanti hamil istrinya itu oleh lelaki nu itu. Kan nu kieu teh biadab nu kieu dalam Islam, tapi kan zaman jahiliyah. Kenapa? Mun bahasa gampangnya agar punya keturunan yang bagus. Jadi kata suami, nges tuh kadi itu mah meureun hade keturunan gitu. Sekarang ada tidak? Ada. Bukan itu saja, bukan hanya bayi tabung. Sekarang itu ada perempuan yang berani berhubungan zina dengan siapa? Dengan orang yang mungkin kalau tampangnya tampan, tampangnya gagah, supaya keturunan, supaya perbaikan keturunan. Ada sekarang. Jangan dikira tidak ada, ada. Jadi dia berzina demi untuk mendapatkan keturunan yang baik. Tapi tidak dari suaminya. Gitu. Tapi jadi masalah nanti pas lahir, nah kieu gitu budak teh. Ya, bapakna punten, pendek, warnana tidak putih. Tapi pas ningali orokna, gagah kieu, irungna mancung, bule itu.
Masya Allah ya. Ada yang itu. Perbaikan keturunan. Nauzubillah ya. Ngeri ya. Nah, itu secara ringkasnya. Jadi ada seorang suami nikah kedua berani untuk membawa istrinya ke laki-laki yang lain agar bisa berhubungan, nanti ketika hamil balik lagi gitu. Itu yang kedua. Itu kan dianulir, di backlist oleh Nabi ya. Yang satu di checklist benar. Namanya nikah istibdo. Nikah istibdo dari bad'un, badute badan, organ badan, meminta untuk berhubungan badan, istibdo pakai ain. Istibdo'un pakai ain, dari bad'un. Bad'un itu organ badan. Bad. Yang ketiga, ini rada berat ini mah. Yajtami'ur rahtu dunal asyra. Kalau ada laki-laki 10 orang. 10 orang. Batasannya 10 orang. Kemudian yang 10 itu yadkhuluna alal mar'ati kulluhum. 10 orang itu masuk ke seorang perempuan. Ya, aya nu kitu ya. Yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini. Fa idza hamalat, maka ketika perempuan yang digauli oleh 10 laki-laki ini hamil dan lahir, berselang beberapa hari, lalu dipanggillah mereka yang 10 itu. Dan yang 10 itu tidak mampu untuk menolaknya. Nah, ini hebatnya, tapi hebat di zaman ini maksudnya ya. Tapi dengar di Mazina ya. Hebatnya laki-laki itu ketika dipanggil oleh perempuan yang tadi, mereka tidak bisa menolak. Siap datang kepada perempuan yang sudah melahirkan itu. Untuk apa? Qad araftum, kata perempuan ini, sungguh kalian tahu, aku sudah melahirkan. Nah, ini bapakmu, langsung tunjuk. Tunjuk kepada si perempuan suka yang 10 nu mana gitu. Bahasa nomor 3 begitu. Aya ABCD ya. Si perempuan resep ka aya pi bapaeun cek si perempuan teh. Nah, kamu nih bapak anakmu ini gitu. Dan akhirnya ikut laki-laki yang A ini ke perempuan ini sambil nanti menggayuh rumah tangga. Yang ini bahasanya fatusammi man ahabbat minhum. Maka si perempuan itu menunjuk nama dari 10 orang itu, orang yang dia cintai. Jadi dipikan cinta ya namanya. Jadi di antara 10 mana ya? Oh si Anu, langsung sebutkan. Ahmad, kamu jadi bapaknya ini. Si Ahmad kabur mual. Mual. Kelebihan orang jahilah bertanggung jawab. Sekarang mah jangankan 10, satu saja kabur. Kan harusnya bertanggung jawab. Dia harusnya bertanggung jawab. Baik, yang terakhir halaman 14. Yang terakhir mah kupu-kupu malam. Naon kupu-kupu malam teh? Urang mah nyebutna PSK, padahal eta teh bondon. Bondon. Ubrut. Kan sekarang mah jarang mendengar itu ya. Oh, bondon itu teh. Sekarang mah diperlembut bahasanya PSK. Naon Bu hartosna teh? PSK teh? Pekerja ya? Pekerja seks komersil. Nah, kan sudah hilang itu teh. Kupu-kupu malam. Kan sudah mulai hilang. Beda dengan bahasa yang tadi. Sebetulnya bahasa itu jangan dirubah-rubah. Ya bondon nyebutnya. Ubrut sebutnya gitu. Tapi sekarang sudah berubah sekarang itu. Nama-nama sudah berubah. Agar apa? Tujuannya mereka itu merubah nama-nama itu agar dilegalisasi, agar dilegalkan. Sekarang kan ada tempat-tempat khusus kan ya, lokalisasi di tempat itu saja. Itu kan tetap itu haram. Makanya kan ada di zaman Nabi Muhammad, saya akan masuk Islam, tapi izinkan saya berzina. Wah, itu mun payeunan urang Bu, sieun eta jalma eta dikakasak ku urangnya. Rek asup Islam tapi
izinkan berzina. Tapi Nabi hebatnya luar biasa. Akhirnya Nabi dipanggil orang tersebut, sini. Langsung ditanya, bagaimana kalau ibumu dizinahi oleh orang lain? Orang tersebut marah tidak? Marah. Saya akan bunuh orang itu. Nah, sudah mulai terbuka ya. Bagaimana kalau istrimu? Singkat cerita, bagaimana kalau saudari perempuanmu? Akhirnya dia mengatakan, saya akan bunuh. Maka Nabi mengatakan, demikian juga kalau kamu berzina dengan orang lain. Dia punya ibu, dia punya keluarga, dia punya dan lain sebagainya. Maka akhirnya Nabi menepukkan dada atau menyimpan tangan di dadanya sambil berdoa kepada Allah dan akhirnya dia bisa masuk Islam. Kenapa? Karena diberikan pengajaran ilmu oleh Nabi. Ayo ramakan main hantam wainya. Naon-naon wage sagala entong barjeng teu apal naon maksudna ulah teh gitu. Harusnya jelaskan seperti itu. Baik, yang nomor 4 ya, lihat halaman 14. Yajtami'un nasu katsir. Orang-orang yang banyak, lebih dari 10 berarti ya, berkumpul. Sama, fayadkhuluna 'alal mar'ah, masuk ke satu perempuan itu, la yamtani'u min man ja'aha, tidak ada yang terhalang, pokoknya mah bebas. Wa hunnal bagoya. Bagoya itu pezina, perempuan pelacur. Kunna yansibna ala abwabihinna rayatin. Di rumahnya menancapkan ini bendera. Tanda, sebagai tanda. Namun orang mah buka, tutup gitu ya. Kalau sekarang gitu ya. Oh buka ya, bisa masuk, tutup, berarti tidak boleh. Menancapkan bendera, menunjukkan apa? Sedang kosong. Tidak ada, atau sebaliknya begitu ya. Dan mereka semua itu berzina dengan satu perempuan ini. Singkat cerita, ketika dia hamil, melahirkan, semuanya itu berkumpul. Nah, ini bedanya sedikit. Semuanya berkumpul, wada'au lahumul qafah. Lalu mereka memanggil qafah, pakar nasab, pakar ansab. Qafah itu pakar ahli nasab. Kalau sekarang tes DNA, kalau sekarang ya. Karena tes DNA. Zaman dulu tidak harus dicek-cek darah dan sebagainya. Zaman dulu cukup qafah, ahlinya, datangkan. Tsumma alhaqu waladaha billadzi yarawna. Kemudian bayi ini disimpan, kemudian si qafah yang tadi, ahlinya tadi, melihat yang misal ada 10 atau 20 orang, lihat wajahnya, lihat semuanya, lihat ke bayi ini. Nah, cek si qafah tadi pakar ansab. Nah, bapak nama si iya. Kalau tadi beda ya. Kalau tadi yang diinginkan oleh perempuannya. Tadi mah. Sekarang mah tidak. Sekarang mah justru qafah, ahli DNA-nya. Dicek ya masing-masing. Oh, ternyata si ini bapaknya. Dan dia juga tidak bisa menolak. Itu hebatnya mereka-mereka yang berzina tapi bertanggung jawab. Nah, hari ini Alhamdulillah ya, hari ini jauh biadabnya. Harusnya kan bertanggung jawab. Harusnya bertanggung jawab. Di Jawa itu kemarin kan siswi-siswi ya, banyak meminta dispensasi ya, rukhsah, keringanan KUA diperbolehkan untuk menikah di saat dia sekolah gitu. Dia sekolah karena ternyata kasus pandemi yang kemarin itu dahsyat luar biasa ya. Karena tidak bisa kemana-mana, banyak kemaksiatan di rumahnya sendiri. Termasuk generasi muda dan mudi. Singkat cerita yang mereka ini melakukan perzinahan dan mereka hamil. Dan yang paling parahnya itu sekarang mereka sudah bisa bagaimana cara aborsi. Sekarang itu. Kalau dulu kan tidak ya. Oleh orang tuanya sudah tahankan saja, pertahankan, dinikahkan kepada orang tersebut. Zaman dulu. Kalau sekarang kan tidak, diaborsi. Diaborsi itu digugurkan. Bahkan semakin lebih biadab. Makanya kalau ada putra-putri kita, Bu, kalau kira-kira mau menikah dan sudah siap mentalnya, ya sudah, nikahkan saja. Bukan siap dana. Kita mah banyaknya siap dana. Dah hese tuh, siap dana. Kamu kalau kita ingin hajat besar di gedung, puluhan juta,
50 juta, kita bujang-bujang 50 juta, 5 juta juga tidak punya, makanya diengke-engke. Kalau dibiarkan begitu, takutnya nanti dia bisa melakukan perzinahan. Makanya segerakan saja Bu, kalau sudah dia itu mapan dari segi mental. Dari masalah kerja malah kumaha kewe gitu. Pasrahkan kepada Allah karena kita ingin menjaganya gitu. Nah, terus terakhir, falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Allah mengutus Muhammad sebagai nabi, hadama, dihancurkan, diputuskan nikah hal jahiliyati kullaha, pernikahan jahiliyah semua yang tadi, yang empat tadi ya, illa, kecuali nikah ahli Islam al-yaum, kecuali pernikahan yang pertama tadi, dia menghitbah, dia mendatangi walinya, dia memberikan mahar dan dia menikahinya. Itu yang kita saksikan hari ini. Semuanya ditolak kecuali yang pertama. Sedacang menutup, demikianlah nilai seorang perempuan di zaman jahiliyah, begitu rendah, tidak ada harga, bahkan tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, maksudnya tadi saya ingin menjelaskan warisan bab yang ini, Bu. Bab warisan, karena ternyata bab warisan juga kalau diperhatikan, ya betul, perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Tapi karena waktunya sudah berlalu lah, terlalu panjang saya bahas ini, demikian saja, cukupkan sampai di sini. Insya Allah di pertemuan berikutnya, berarti fikih, sudah masuk fikih ya, fikih perempuan solihah. Kalau saya lebih nyamannya menyebutkan perempuan, bukan wanita. Ada yang tahu alasannya, Bu? Ada yang tahu? Saya lebih nyaman perempuan. Perempuan solihah. Beda dengan wanita. Ya, beda ya? Atau sama? Betapa sami wae Ustaz, perempuan wanita eta kene. Beda. Perempuan itu perempuan. Empu. Perempuan. Itu hebat. Kalau wanita dari bonita. Beda ya, jauh beda. Saya lebih cenderung perempuan kalau saya menyebutnya perempuan. Nah, insya Allah di pertemuan bulan depan ya, kita punya waktu hanya sebulan sekali. Diberi tanda, Bu, kita akan masuk bab yang berikutnya. Sudah masuk ke fikih perempuan solihah ya, tentang fikih ibadah. Kenapa ibadah dulu? Karena ini ibadah yang paling utama. Kita akan bahas tentang masalah toharoh. Tentu kita akan sanding dengan fikih ya, fikih yang lain. Sudah mulai masuk fikih ya bahasanya. Tapi nanti kita akan sanding dengan kitab-kitab yang lain biar lebih lengkap, karena ini hanya menyodorkan dari segi dalil Al-Quran dan hadis saja. Tidak dijelaskan apa tafsirnya, apa syarahnya. Demikian yang dapat disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.